teman-teman, di saat-saat menjelang hari pencoblosan ini, kita sebagai warga bangsa, berdaulat, berharkat, terhormat. Mereka-mereka yang sedang berburu posisi, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, menempatkan kita sebagai sosok yang istimewa. Tidak jarang mereka kumpulkan kita, mereka persuasi kita, mereka bujuk rayu kita. Agar apa? Satu tujuan mereka, pilihlah mereka. Ketemu lagi kita di channel yang belum Imajinasi Informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, tadi Bang Kica berangkat dari Tebet ke Depok ngantarin cucu karena anak Bang Kica lagi di luar kota. Tapi yang Bang Kica mau ceritakan bukan soal cucu, bukan soal anak, tapi soal politik. Ya, tadi di jalan dari rumah menuju Depok, kiri kanan jalan dipenuhi oleh bendera-bendera partai politik yang menyemak, ditempatkan sembarangan, serampangan, tidak beraturan, dan ukurannya juga serampangan, sembarangan. Ada yang sangat besar, ada yang kecil, ada yang banyak banget, ada yang sedikit, ada yang tinggi. Penempatannya ada yang ya sekedar ditempelkan. Barangkali saja ini gambaran dari besar kecilnya kantong dari partai yang memasangnya. Banyak juga di pinggir jalan foto-foto, baliho-baliho para caleg. Tentu yang wilayah pemilihannya di Jakarta dan Depok. Ratusan wajah-wajah memelas. Yang ukurannya juga macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang di tempat-tempat strategis. Wajah yang muncul itu saja. Dan salah satu yang melekat di memori Bang Kica adalah wajahnya Masinton, Pasar Ibu nomor 7. Banyak banget. Dari mulai Tebet sampai perbatasan Depok dan Jakarta Selatan. Agaknya ini juga menggambarkan dari partai mana para caleg itu berasal dan seberapa tebal isi kantongnya. Karena kita tahu bahwa tidak gampang dan tidak murah untuk menjadi seorang caleg, itu bukan rahasia umum lagi. Butuh biaya yang tidak sedikit dan tentu saja salah satu indikasi tebal tipisnya kantong, tebal tipisnya modal dari para caleg adalah sebaran baliho, baik itu titiknya, banyaknya dan ukurannya. Agaknya ini semua menggambarkan betapa buruknya politik di negeri ini. Betapa kacau balaunya politik di negeri ini. Betapa tidak adilnya politik di negeri ini. Dan itu salah satu indikatornya bisa kita lihat di baliho-baliho. Kita tahu bahwa partai politik adalah bukan satu-satunya rumah ya, tetapi rumah besar di mana seleksi kepemimpinan nasional dilakukan di rumah tersebut. Bang Kica bilang bukan satu-satunya karena untuk DPR pusat dan gubernur, bupati, wali kota ada yang dikenal dengan calon independen, calon yang tidak melalui partai politik. Tetapi in general secara umum semua aktor politik yang ada di negeri ini, baik itu di tingkat pusat sampai tingkat daerah, baik itu di eksekutif maupun legislatif, itu adalah hasil ayakan, hasil pilah dan pilih, hasil kompromi dari elit-elit yang berada di partai politik. Jadi teman-teman, kalau dikatakan pemilu adalah satu sarana bagi rakyat untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional secara real, enggak juga sih. Kenapa? Karena kita diseleksikan oleh elit-elit partai politik. Anggota DPR pusat yang balihonya bertebaran di santero negeri itu adalah hasil ayak dan pilah dari elit parpol. Anggota DPR D tingkat 1 dan tingkat 2 sama saja. Mereka adalah hasil ayak dari elit-elit politik. Begitu juga 3 pasangan calon presiden yang saat ini meramaikan kontestasi, itu juga adalah hasil ayak pilah dari para elit partai politik.
Jadi sekali lagi kita memilih apa yang dipilihkan. Dan apakah para orang-orang yang diusung oleh parpol ini, baik itu di level eksekutif, katakanlah sekarang capres, cawapres, maupun di level legislatif, anggota parlemen, pusat dan daerah, adalah orang-orang terbaik, adalah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk memberikan kontribusi maksimum dalam rangka mewujudkan cita-cita didirikannya negeri ini. Apakah mereka itu benar-benar orang-orang yang secara kepentingan diri sudah selesai dengan diri mereka? Kok rasa-rasanya Bang Kica pesimis. Dan itu bisa dilihat dari past performance, dari keadaan masa lalu. Banyak calon, katakanlah di legislatif, yang pada saat masa-masa kampanye mereka rajin berkunjung, rajin bersilaturahmi, rajin memohon-mohon kepada konstituen di daerah pemilihannya agar memilih mereka dengan janji-janji gombal, dengan janji-janji yang aduhai, bahkan tidak jarang dengan cara-cara cheating, menyuap, menyogok. Dan setelah mereka terpilih, mereka lupa dengan janjinya, dengan konstituennya. Dan indikatornya bisa kita lihat, bahkan gedung tempat mereka berkantor itu sudah seperti penjara. Tidak lagi sebagai gedung rakyat. Mestinya kan di gedung tersebut sebagai representasi dari rakyat, mereka harusnya membuka diri, menerima audiensi dari masyarakat, tapi itu tidak terjadi. Indikator lainnya kalau kita tanya, diri kita sendiri. Coba deh teman-teman tanya. Masih ingat nggak teman-teman 5 tahun yang lalu siapa wakil rakyat yang teman-teman pilih? Bagi saya yakin sebagian besar dari teman-teman tidak ingat. Dan andai kata ingat pun, mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Seberapa seringkah wakil yang Anda pilih tersebut berkunjung, bersosialisasi, menyatakan bahwa dia telah merealisir janji, atau jika tidak merealisir, minta maaf, memberi penjelasan. Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang, ya katakanlah pencari kerja, job seeking, untuk survive, untuk bertahan hidup. Baliho-baliho besar yang mereka tebar di titik-titik strategis, kemudian barangkali juga brosur dan segala macam. Itu bagian dari surat lamaran mereka. Lalu jika mereka datang, beraudiensi, bersosialisasi, itu mungkin bagian dari wawancara. Jadi teman-teman, di saat-saat menjelang hari pencoblosan ini, kita sebagai warga bangsa, berdaulat, berharkat, terhormat. Mereka-mereka yang sedang berburu posisi, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, menempatkan kita sebagai sosok yang istimewa. Tidak jarang mereka kumpulkan kita, mereka persuasi kita, mereka bujuk rayu kita. Agar apa? Satu tujuan mereka, pilihlah mereka. Pilihlah mereka. Jadi intinya ya seperti yang tadi, mereka adalah orang-orang mencari kerja, kita adalah majikan. Jadi teman-teman sekali lagi mari manfaatkan momen indah ini, momen di mana kita sebagai warga bangsa punya otoritas, punya harga untuk benar-benar melakukan seleksi yang rasional, yang waras, yang objektif. Agar apa? Agar pemimpin yang dipilih benar-benar pemimpin yang memikirkan kita, pemimpin yang paham tugasnya adalah mewujudkan distribusi keadilan sosial. Pemimpin yang mengerti bahwa duduknya dia di posisi tersebut itu adalah buah dari kepercayaan yang kita berikan melalui pemilihan umum. Meski sekali lagi Bang Kica pesimis, karena Bang Kica udah berkali-kali mengikuti pemilu. Tapi sepesimis apapun, tetap harus ada ruang bahwa kebaikan itu selalu ada. Dan di saat-saat benar-benar kita atau seluruh bangsa ini membutuhkannya, dan benar-benar berikhtiar semaksimum mungkin, memilih dengan rasional, berdoa, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kita pemimpin yang kita harapkan. Teman-teman, Bang Kica ingin berbagi sebuah nyanyi lagu yang Bang Kica buat, Bang Kica ciptakan setahun yang lalu, yang menggambarkan bagaimana carut marutnya
perpolitikan di negeri ini, bagaimana banyaknya janji-janji yang beredar ketika musim-musim kampanye, dan janji-janji itu ujungnya adalah palsu, ujungnya adalah bohong belaka. Dan penutup dari nyanyi tersebut, Bang Kicca mengajak kita semua, mari berikhtiarlah sebagai orang-orang yang mudah-mudahan paham, kita tidak lagi asal pilih, kita benar-benar memilih berdasarkan akal waras. Sebaik demi sebaik telah melaju janji-janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik. Menempuh bukit busuknya bau terbit, janji-janji hanya gimmick. Tipu intrik bikin rakyat terjatuh karena semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Menempuh bukit busuknya bau janji-janji hanya gini, penuh tipu intrik bikin rakyat terjadi karena hidup semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Wahai kawan kaum cerdik yang terlirik, jangan diam dan melirik. Saatnya turun atur strategi sebelum pergi, hancur tercabi sebelum pergi, hancur tercabi. Terakhir, Bang Kicca ingin memberikan sebuah analisis apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Menurut Bang Kicca, kita ini benar-benar krisis moral, krisis etik. Para pemimpin kita adalah orang-orang yang tidak lagi peduli dengan etik. Pada esensinya etik inilah yang menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Pemimpin saat ini tidak malu lagi berbohong. Berbohong yang vulgar, yang nyata-nyata. Tetapi dia tidak segan pada saat kebohongannya itu terbongkar. Ambil contoh, Bang Kicca ingat dulu di 2014 salah satu yang membuat Bang Kicca mendukung Pak Jokowi, presiden kita saat ini, adalah soal mobil nasional. Betapa bangganya Bang Kicca ada kepala daerah yang menjadikan mobil yang katanya saat itu adalah hasil rakitan atau dibuat oleh anak-anak SMK, dan itu dijadikan mobil kepala daerah. Lalu dalam salah satu talkshow dengan Confident, Jokowi saat itu belum presiden menyatakan bahwa udah ribuan pesanan terhadap mobil tersebut, dan andai kata ada yang pesan, ya jangan kecewa kalau itu jangka waktu penyerahannya lama, karena kapasitas yang ada hanya 100-an. Dengan confident, dengan percaya diri. Tapi tengoklah 9 tahun beliau berkuasa, nggak ada itu mobil nasional, dan beliau tidak malu. Bahkan Bang Kicca ya sebagai pendukung saat itu merasa malu, karena banyak meyakinkan teman-teman, saudara untuk memilih beliau. Jangankan merealisir, andai kata misalnya setelah menjadi presiden, ya, beliau menjadi presiden,
beliau hanya membuat kampanye menggunakan SMK yang dirakit sebagai mobil presiden, menyatakan salah satu dari mobil kepresidenan, dan beliau menyatakan beliau bukan produsen, beliau hanya mensupport produk nasional. Barangkali masih terobati hati, tapi enggak terjadi hal yang demikian. Lalu ada lagi calon presiden kita, Pak Prabowo, jujur di tahun 2019 karena kecewa dengan Pak Jokowi di 2014, Bang Ica memilih Pak Prabowo menjadi relawan, menginisiasi relawan resmi terdaftar, diteken oleh ketua kampanyenya. Nama relawan Bang Ica itu Sahabat Indonesia Baru. Habis-habisan sosialisasi di Sumatera dan di beberapa titik di Jawa, voluntary, tidak dibiayai siapapun. Yang biaya adalah Bang Ica dengan kelompok Bang Ica dan para katakanlah simpatisan lainnya. Lalu kalah, ya sebagai Demokrat kita terima kalah dengan besar hati, tetapi satu keyakinan kita berada di dalam dan di luar pemerintahan, itu kan sama terhormatnya, dan itu sudah dilakukan Prabowo di 2014 sampai 2019. Tapi apa yang terjadi setelah Pilpres 2019? Pak Prabowo bergabung dengan kekuasaan, mungkin karena tidak tahan berada di luar terlalu lama atau apalah, walau-walam. Tapi yang jelas, narasi dia akan timbul tenggelam bersama para pendukungnya, itu pepesan kosong, bohong belaka, melanggar etik. Seorang pemimpin yang telah menyatakan A di depan pendukungnya, lalu pelin-pelan merubahnya menjadi B, itu menurut Bang Ica tidak etik. Lalu ada lagi sekarang, pemimpin muda, konon katanya itu maju sebagai wakil dari Pak Prabowo, hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa orang yang memutuskan itu melanggar etik berat dan diberhentikan dari ketua, artinya ada masalah etis di keputusan tersebut. Tetapi orang tersebut tetap maju, itu menurut Bang Ica juga bagian dari etis yang terabaikan. Apalagi orang tersebut adalah wali kota Solo, belum selesai masa jabatannya di Solo sana, masih terikat sumpah jabatan untuk stay sampai habis masa jabatan, tetapi maju berkontestasi memburu jabatan yang lebih tinggi. Dan masih terngiang di kuping, Bang Ica lihat ada jejak digitalnya dalam satu acara presiden kita Pak Jokowi ditanya oleh wartawan, intinya menjawab, anaknya masih muda, baru 2 tahun, belum berpengalaman, dan kurang logis kalau maju sebagai wakil presiden. Beberapa saat berikutnya ketika MK memutuskan atau menyuntikkan klausul baru, umur tetap 40, tetapi ada kekecualian bagi mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ketika ditanya wartawan, Pak Presiden kita menyatakan sebagai orang tua hanya ikut merestui dan mendoakan. Ya, semua itu adalah peristiwa dilanggarnya etik. Jadi menurut Bang Ica, carut marutnya bangsa ini adalah karena kita menyimpan etik di luar diri kita. Padahal seharusnya etik itu hadir di dalam hati kita. Dia bagian dari alarm yang mengingatkan kita akan tindakan, yang memberi pertimbangan kepada kita akan satu keputusan. Etik berbicara tentang baik buruk, benar tidak benar, patut tidak patut, pantas dan tidak pantas. Dan ukurannya atau sumber kriterianya bisa dari ajaran agama, bisa dari konvensi-konvensi yang ada di lingkungan kita, bisa juga dari nilai-nilai universal yang ya semua orang tidak bisa membantah bahwa itu baik. Mari teman-teman kita kembali menghidupkan etik. Caranya bagaimana? Kita permasalahkan terus siapapun pemimpin kita yang melanggar etik. Kita teriak, kita kritisi, tidak ada permisif soal kebohongan, soal budaya malu, soal janji-janji palsu. Itu selalu kita kritisi. Tujuannya bukan personal, tetapi lebih kepada bagaimana kita ke depan bisa menjadi negeri yang menjunjung tinggi etik. Demikian kicau pendek. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan mari kita sambut pemilu dengan riang gembira, jauh dari mara bahaya, jauh dari tipu daya, dan tentu saja mudah-mudahan hasilnya bisa kita terima bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.